Bendungan Jatiluhur. Britannica bahkan menyebutnya sebagai bendungan terbesar di Indonesia. Tapi bukan tentang ini yang mau saya bahas. Bukan juga destinasi wisatanya yang banyak orang datang ke sini untuk liburan. Tapi ini tentang sistem besar yang bekerja secara diam-diam menopang kehidupan 30 juta manusia, yang mana 10 juta manusianya ada di Jakarta. Di satu sisi, Bendungan Jatiluhur sangat berarti bagi Jakarta. Tapi di sisi lain, keberadaannya justru membuat Jakarta cemas. Kenapa bisa seperti itu? Simak terus videonya. Tempat ini memang tidak ramai seperti kota besar, tidak juga semegah gedung pencakar langit. Tapi setiap hari, tanpa banyak orang menyadarinya, Jatiluhur membantu menggerakkan kehidupan. Bendungan ini dibangun bukan untuk menjadi destinasi wisata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dasar sebuah negara yang saat itu sedang berkembang. Entah seperti apa jadinya Jakarta jika tidak ada bangunan ini, sebab saat ini sekitar 81% sumber air bersih Jakarta berasal dari Jatiluhur. Artinya, dari 10 orang Jakarta yang membuka keran air hari ini, sekitar 8 orang kemungkinan menggunakan air yang berasal dari sini. Sebenarnya Jakarta dilalui 13 sungai, namun hanya 5% saja yang dimanfaatkan sebagai sumber air bersih karena keterbatasan kualitas dan kebutuhan menjaga ekosistem sungai. Jarak dari Jakarta ke Bendungan Jatiluhur ini sekitar 80 km lebih. Dan tadi kita ke sini dari Jakarta ke sini naik motor. Dan itu butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Ya memang capek, tapi terbayarkan dengan pemandangannya yang luar biasa. Tapi dari situ muncul pertanyaan, bagaimana caranya air dialirkan ke Jakarta dengan jarak sejauh itu? Apakah pakai kekuatannya Katara? Karena bukan hanya kualitas air yang harus dijaga, tapi juga kuantitas air harus tetap dijaga sampai ke Jakarta. Air dari Jatiluhur ini berasal dari Sungai Citarum. Lalu sejak tahun 1997, air dialirkan melalui saluran Tarum Barat atau Kalimalang sepanjang 70 km sebelum akhirnya sampai ke rumah-rumah warga Jakarta. Dalam perjalanan menuju Jakarta, aliran dari Waduk Jatiluhur harus melewati beberapa sungai besar, diantaranya Sungai Cibeet. Jadi air dari Waduk Jatiluhur mengalir melalui saluran Tarum Barat. Itu ada di belakang kita dan juga ada di depan kita. Kalau air dari Sungai Cibeet ini bertemu dengan aliran dari Waduk Jatiluhur, maka kualitas air dari Jatiluhur bisa menurun. Maka harus dibangun bangunan sipon yang ada di bawah sungai ini. Secara sederhana, bangunan sipon ini membuat aliran dari Tarum Barat harus menyelam ke dalam sungai melalui pipa, lalu kemudian muncul ke seberang sini, Mbak, nih muncul di seberang. Jadi dalam bangunan sipon tersebut ada pengatur aliran yang membuat debit bisa dikendalikan sesuai kebutuhan, sehingga pasokan air yang sampai ke Jakarta bisa terjaga. Jadi ketika berdiri di sini, sebenarnya saya sedang berdiri di salah satu sistem besar yang bekerja di belakang layar secara diam-diam membantu jutaan warga Jakarta mandi, mencuci pakaian, bahkan minum setiap hari. Ada satu masalah besar, Jakarta sangat bergantung dengan Waduk Jatiluhur ini.
Dan ketergantungan ini bisa menjadi keuntungan sekaligus bumerang. Kenapa? Karena kualitas air di Waduk Jatiluhur ini sedang mengalami tekanan yang semakin besar. Sejak dibangun tahun 1957 oleh kontraktor asal Perancis hingga tahun 2015, lumpur di waduk ini belum pernah dibuang. Sedangkan sedimentasi terus meninggi. Sedimentasi yang terus meninggi akan menambah beban waduk. Jika dibiarkan, ini akan mengakibatkan turbin macet, lalu meledak. Kalau ini terjadi, bayangkan aja, Jakarta bisa terendam dalam waktu sekitar 15 menit. Selain karena menumpuknya lumpur, ada satu penyebab yang paling sering diperdebatkan, yaitu ribuan keramba jaring apung yang tersebar di atas permukaan air. Demi memperbaiki kualitas air Jatiluhur, pemerintah setempat sampai harus menertibkan keramba jaring apung yang jumlahnya mencapai hingga puluhan ribu. Jumlah tersebut belum termasuk yang berada di daerah ilegal. Pasalnya, idealnya maksimal hanya 3.000 keramba saja. Karena jumlah sebanyak itu akan berpengaruh buruk pada 2,70 miliar meter kubik air yang merupakan pasokan utama air PAM Jakarta dan sebagian Karawang dan Bekasi. Air ini pun menjadi sumber air pertanian untuk wilayah Indramayu, Subang, dan beberapa daerah lainnya. Bayangkan, orang-orang yang ada di Keramba buang air di situ. Belum lagi makanan ikan yang tersisa, lalu mengendap menjadi senyawa yang mengakibatkan korosi, sehingga tidak layak konsumsi. Setelah ditelusuri lebih dalam, pemilik keramba jaring apung ternyata bukan warga Purwakarta. Sebagian besar keramba dimiliki orang besar di Jakarta. Hal ini membuat penertiban sulit terjadi selama ini. Sedangkan warga Purwakarta sendiri tersingkir ke daerah ilegal karena sulitnya bersaing dengan keramba yang dimiliki orang luar Purwakarta. Padahal awalnya keramba ini diperuntukkan bagi warga Purwakarta sebagai kompensasi hilangnya lahan pertanian yang merupakan nyawa bagi mereka. Untuk mengganti mata pencarian dari sawah, mereka digiring di bidang perikanan. Namun sekarang, mereka malah tersisih dan menjadi orang asing di tempat asalnya. Disinilah dilemanya muncul. Jika keramba apung ditertibkan, maka dari ribuan keluarga harus kehilangan sumber penghasilan mereka. Ini sama halnya seperti mereka harus kehilangan nyawa untuk kedua kalinya. Tapi jika dibiarkan, justru akan mengurangi kualitas waduk tersebut. Kualitasnya menjadi menurun, dan ketika dua hal yang sama-sama penting ini bertemu, maka jawabannya tidak pernah mudah, tidak pernah sederhana. Kalau menurut kamu, bagaimana seharusnya jalan tengahnya?